Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Nugroho, seorang full stack developer. Di video ini kita akan membuat backend dari aplikasi SMS Gateway. Backend ini bertugas menerima permintaan dari eksternal via HTTP dan menghubungkan dengan mesin SMS, dalam hal ini smartphone Android. Software yang akan kita gunakan adalah Node.js. Buat direktori untuk backend, masuk ke direktori yang baru dibuat dan ketik npm init. Perintah ini akan menghasilkan file package JSON yang mengandung semua informasi tentang aplikasi Node.js kita. tsc init untuk membuat file konfigurasi dari TypeScript. Install semua modul yang dibutuhkan dengan perintah npm install. Modul Express adalah framework untuk API, ExpressWS framework untuk WebSocket. Install semua modul untuk proses pengembangan dengan menambahkan option "-d". Karena kita akan menggunakan TypeScript untuk membuat file JavaScript yang lebih bersih dan minim error, maka kita install modul dari versi TypeScript. Buka proyek kita dengan IDE Visual Code. Kita edit terlebih dulu file tsconfig.json, ubah nilai properti target menjadi ES6. Hilangkan baris komentar dari properti outdir dan rootdir, kemudian ubah nilai rootdir menjadi src. Tambahkan properti include dan exclude supaya compiler TypeScript lebih terfokus pada direktori yang ditentukan. Node modules dimasukkan ke dalam properti exclude supaya semua file TypeScript di dalamnya tidak ikut terkompilasi. Apabila kita perhatikan saat instalasi modul delay versi TypeScript, ternyata terdapat pesan bahwa modul delay sudah menyediakan versi TypeScript-nya, sehingga kita tidak lagi perlu melakukan instalasi versi TypeScript. Untuk itu kita edit property dependencies dan hapus modul delay versi TypeScript dan jalankan kembali npm install untuk menghapusnya dari folder node modules dan mengupdate file package log.json. Di sini sudah terdapat pesan bahwa satu paket modul sudah terhapus. Selanjutnya buat folder src dari root di mana entry point backend akan dibuat di sini. Dan folder lib di bawah src di mana semua file pendukung lainnya akan disimpan. Sebelum membuat file yang akan dijadikan sebagai entry point, kita buat dulu file app dengan ekstensi .ts di folder lib. Set port dengan angka 10001. Selanjutnya gabungkan ExpressWS dengan Express untuk membuat API dan WebSocket dalam satu port. Apabila modul Express tidak auto import, maka lakukan secara manual. Simpan property app dari WS Instance. Supaya API mengeluarkan logger sehingga mudah diawasi, maka kita gunakan modul Morgan dengan opsi combine atau sesuaikan dengan kebutuhan, kemudian masukkan ke dalam variable app dengan property use sebagai callback. Tentukan server WebSocket dengan endpoint /mesin SMS sebagai argumen pertama dan sebuah callback middleware sebagai argumen kedua. Function callback akan mengirim 3 argumen, namun yang kita gunakan hanya argumen pertama yang bertipe WebSocket. Registrasikan sebuah fungsi parsing JSON yang juga merupakan properti dari modul Express. Tentukan endpoint untuk pengiriman SMS dengan metode POST, di mana yang kita manfaatkan hanya 2 argumen, yaitu request dan response. Kemudian tentukan sebuah endpoint untuk mengambil status dari pengiriman SMS dengan metode get, di mana argumen diletakkan pada akhir URL. Selain kedua endpoint sebelumnya, kita respon dengan status forbidden dengan property use. Selanjutnya kita export variable app dan port untuk digunakan pada file entry point. Buat file entry point dengan nama server.ts yang diletakkan di bawah folder src. Dipisahnya entry point dengan file app.ts supaya aplikasi yang dibuat dapat diuji dengan JES. App listen untuk menerima koneksi dengan port yang telah ditentukan sebelumnya. Buat logger untuk menandakan bahwa server akan menerima koneksi dari port 10001 dan juga menandakan bahwa server baru saja dijalankan. Untuk menangani semua koneksi ke server WebSocket akan kita buat di file terpisah. Untuk memudahkan bisa dinamai wsfunctions.ts. Export sebuah method yang kita namakan dengan connection sehingga method ini dapat digunakan dari file app.ts.
Gunakan async dan parameter yang dibutuhkan cukup satu dengan tipe WebSocket, karena method ini akan dipakai oleh endpoint server WebSocket. Untuk menandai adanya koneksi yang baru masuk, kita tampilkan di konsol dengan pesan new connection. Setiap koneksi akan kita beri identitas dan kita simpan di sebuah variabel current HP dengan tipe string. Tambahkan sebuah listener dari variabel WS saat terjadi event message. Argumen yang dikirim oleh event message ini adalah sebuah string yang kita simpan di sebuah variabel dengan nama message juga. Tambahkan juga listener close yang akan dijalankan saat koneksi terputus. Terdapat dua argumen yang dikirim oleh event ini, yaitu code dengan tipe number dan reason atau alasan yang bertipe string. Kedua informasi tersebut akan kita tampilkan pada konsol untuk mengetahui penyebab terputusnya koneksi. Apabila dalam 3 detik identitas tidak terregistrasikan ke dalam sistem, maka segera kita putus dengan memanfaatkan modul delay. Kita import secara manual modul delay karena tidak terimport secara otomatis seperti modul lainnya. Setelah ditunda selama 3 detik dengan modul delay, selanjutnya variabel current HP kita tes apakah masih berupa string kosong. Jika iya, maka putus koneksi dengan metode vsClose dengan code number 1012 untuk membedakan dengan error lainnya. Gunakan string ID HP belum terregistrasi sehingga informasi ini dapat diketahui oleh mesin SMS. Selanjutnya di file app.ts, gunakan method connection menggantikan parameter middleware pada endpoint mesin SMS. Kembali lagi ke file wsfunctions.ts, tambahkan method incoming untuk menangani pesan yang masuk. Parameter yang akan kita butuhkan di antaranya message dengan tipe string, WS dengan tipe WebSocket, current HP dengan tipe string. Selanjutnya parameter berupa method yang akan digunakan sebagai callback. Pada event WS on message, ganti kurung kurawal atau keriting dengan method incoming, di mana argumen pertama diambil dari variabel internal. Selanjutnya argumen kedua diambil dari connection. Current HP diambil dari variabel internal connection. Dan argumen terakhir adalah sebuah method untuk merubah variabel current HP dengan parameter ID HP yang dikirim oleh method incoming nantinya. Buat file config.ts untuk menyimpan tipe data, export interface JSON MSG sebagai tipe data yang baku untuk semua pesan yang masuk dari mesin SMS. Di mana properti yang harus ada adalah connection dengan tipe string. Untuk variabel lainnya tidak ditentukan, key harus berupa string, namun nilainya tidak ditentukan tipenya. Selanjutnya ekspor tipe data HP yang akan kita gunakan pada variabel mesin SMS, di mana nama properti harus berupa string. Sedangkan nilai properti harus berupa WebSocket. Pada file wsfunctions, kita membutuhkan sebuah variabel global untuk menyimpan semua koneksi dari mesin SMS. Buat variabel mesin SMS dengan tipe HP, di mana identitas mesin SMS akan digunakan sebagai nama properti. Tampilkan message yang masuk di konsol.
Definisikan variabel JSON dengan tipe JSON MSG dan langsung kita beri nilai objek sesuai dengan tipenya, di mana properti action adalah sebuah mandatory dan no action sebagai nilai defaultnya. Selanjutnya gunakan try catch untuk menjalankan pengujian metode parsing dari message yang diterima. Simpan di variabel sementara temp.json dan parsing message yang diharapkan merupakan hasil konversi dari JSON. Jika temp.json memiliki properti action dengan tipe string, maka variabel JSON di atas diubah dengan nilai temp.json. Jika terjadi error, maka tampilkan di konsol dan nilai JSON tidak akan diubah. Periksa nilai JSON action dengan statement switch untuk melakukan berbagai tindakan berdasarkan kondisi nilai JSON action. Ganti key dengan JSON action. Value pertama ganti dengan string register. Jika JSON mempunyai properti ID HP dengan tipe string, maka nilai current HP diubah dengan nilai JSON ID HP. Simpan informasi koneksi WebSocket ke dalam variabel global mesin SMS, di mana nilai dari JSON ID HP dijadikan sebagai nama propertinya. Selanjutnya kirim nilai current HP ke method connection dengan callback method. Tampilkan di konsol untuk identifikasi mesin SMS yang terkoneksi. Putus koneksi jika pesan yang dikirim tidak sesuai dengan struktur yang diminta atau tidak bisa diparsing sehingga nilai JSON tidak berubah. Angka kode error dapat disesuaikan dengan keinginan. Selanjutnya buat sebuah dummy mesin SMS dengan menguji server WebSocket-nya. Buat folder CLI di bawah lib. Buat file dengan nama dummy.hp.ts. Dummy HP akan kita jalankan dengan command line, di mana parameter yang diminta sebagai variabel dinamis diambil juga dari terminal. Modul Yarks simpan ke variabel args, di mana property usage sebagai informasi cara penggunaan. Argumennya adalah sebuah message yang bertipe string dengan node, kemudian lokasi script $0 merupakan variabel pengganti nama script dummy hp.js. Berikutnya option "-i" diikuti dengan ID mesin SMS. Properti selanjutnya di main option adalah parameter yang harus disertakan. Jika tidak, maka script akan berhenti dan mengeluarkan pesan dari properti usage di atas. Properti terakhir yang digunakan adalah argv yang akan mengambil argumen. Variabel args kita ganti saja menjadi argv. Buat method main tanpa parameter. Panggil method main. Buat variabel ws untuk menyimpan objek WebSocket yang akan dihubungkan dengan server WebSocket. Modul WebSocket akan auto import, sedangkan untuk argumen gunakan lokasi URL server WebSocket yang dibuat sebelumnya, yaitu localhost dengan port 10001 dan path-nya mesin SMS. Saat terhubung dengan server di mana metode onOpen menjalankan registrasi, tambahkan async. Jalankan metode wsend untuk mengirimkan pesan, di mana isi pesannya berupa objek yang dikonversi menjadi string. Objeknya berupa pesan untuk meregistrasikan mesin SMS, di mana property action diisi nilai register, sedangkan property ID HP nilainya diambil dari argv. Event ws on close untuk identifikasi saat terputusnya koneksi dari server.
Parameternya berupa code dengan tipe number dan reason yang bertipe string. Tampilkan di konsol. Jalankan perintah tsc untuk mengcompile TypeScript. Selesai, buka terminal. Kalau bisa, gunakan dua terminal. Ketika dilihat isi folder, di folder root akan terlihat file server.js. Jalankan server dengan node daemon yang auto restart setiap terdapat perubahan. Jalankan dummy tanpa argumen, maka akan muncul pesan penggunaan seperti yang diharapkan. Berikutnya jalankan dengan argumen i dengan nilai Android 01. Apabila dilihat di sisi server, maka koneksi sudah berhasil masuk dan terregistrasi. Kini saatnya menangani API yang kita buat di file terpisah juga. Buat file API functions.ts di folder lib. Setiap permintaan SMS akan ditandai dengan ID. Buat method getID. Untuk membuat ID dari setiap permintaan SMS dengan tipe string. Definisikan variabel ID dengan string kosong. Karena metode ini menghasilkan string, maka kembalikan nilai variabel ID. Selanjutnya persiapkan folder untuk menyimpan semua ID yang sudah dibuat, termasuk status SMS-nya. Export variabel dir ID supaya dapat digunakan dari file lainnya. Nilainya berupa string ID log yang merupakan folder relatif terhadap aplikasi. Dan variabelnya akan kita gunakan dari file API functions.ts. Periksa folder dir ID apakah sudah ada dengan metode existing. Jika hasil pemeriksaan menghasilkan nilai false, kita harus membuatnya terlebih dulu. Gunakan metode makeDirSync sehingga folder terbuat dulu sebelum menjalankan baris berikutnya. ID akan dibuat dari karakter acak. Untuk itu, buat variabel huruf yang berisi abjad dan angka. Variabel n huruf untuk menyimpan jumlah karakter dari huruf. Dengan mengambil property length dari variabel huruf. Buat looping tak terbatas dengan while di mana argumennya true. Gunakan variabel acak sebagai angka indeks dari variabel huruf. Mathfloor untuk membulatkan pecahan yang dihasilkan oleh mathRandom yang dikalikan dengan jumlah karakter dari variabel huruf. Tambahkan string ID dengan satu karakter dari variabel huruf yang indeksnya acak. Lakukan pengujian terhadap panjang karakter dari variabel ID. Jika sudah berjumlah 5 atau lebih, maka pembuatan ID dianggap selesai. Lakukan pengujian lagi apakah ID tersebut sudah pernah digunakan. Dengan memeriksa adakah file yang bernama ID. Jika false, gunakan break untuk memutus looping tak terbatas. Kembali ke file WS function. Supaya dapat mengirim perintah ke mesin SMS dari API functions, kita buatkan sebuah metode getMessage yang akan mengirimkan nilai terakhir dari variabel mesin SMS. Kembali ke file API functions. Export method send SMS dengan meminta dua parameter. Pertama, REQ yaitu request, karena metode ini akan dipanggil dari sebuah aplikasi Express. Berikutnya REST yaitu response dari modul Express. Ambil variabel mesin SMS dari VS function dengan memanggil method getMessage. Ekstrak properti request body yang berupa JSON sehingga menjadi 3 parameter, diantaranya ID HP, phone number, dan message. Uji ketiga parameter. Jika bernilai true, lanjutkan pemeriksaan terhadap mesin SMS. Tujuannya untuk memastikan mesin SMS yang diharapkan sudah terhubung dengan backend. Jika mesin SMS memiliki indeks ID HP, maka mesin SMS kita anggap sudah terhubung dengan backend. Buat sebuah ID untuk SMS, tetapkan status awal dari permintaan pengiriman SMS dengan string mengirim. Simpan variabel status dalam bentuk string
dengan melakukan konversi JSON Stringify di folder dir ID dengan ID SMS sebagai nama filenya. Selanjutnya kirim ID SMS berikut nomor handphone dan message-nya ke mesin SMS dengan ID yang sesuai dengan variabel ID HP. Dengan terlebih dulu mengkonversi sebuah objek JSON yang dibuat dari ketiga parameter tadi menjadi string dengan JSON Stringify. Jalankan respon JSON kepada klien dengan properti OK dengan nilai true, property message dengan nilai dari status, dan ID SMS sebagai properti ketiga. Jika mesin SMS tidak terhubung dengan backend, respon klien dengan status 404 dengan body JSON di mana properti OK diberi nilai false dan property message dengan nilai HP tidak terhubung. Apabila klien tidak mengirimkan argumen dengan benar, respon klien dengan kode status 500 dan body berupa JSON di mana properti OK bernilai false, sedangkan message berupa string dan beri nilai parameter tidak valid. Buka file app.ts dan ganti middleware pada endpoint send SMS dengan method send SMS API function. Selanjutnya compile semua file TypeScript dengan perintah tsc. Saat kompilasi selesai, maka NodeDaemon akan melakukan restart otomatis karena semua JavaScript akan diupdate. Mesin SMS terputus saat backend restart, jalankan ulang. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi permintaan ke API dengan terminal yang baru. Gunakan curl untuk mengirim permintaan dengan metode POST. Saat dijalankan, API akan memberikan respon sesuai harapan. Dengan properti ID SMS adalah DIRFE, apabila kita lihat isi folder ID log maka akan terlihat nilainya. Dan apabila dilihat dari isi dari file tersebut, maka akan terlihat sebuah objek JSON dengan properti status dan nilai statusnya yang saat ini masih bernilai mengirim. Kini kita akan menangani informasi status pengiriman SMS. Saat mesin SMS mengirimkan status pengiriman SMS-nya, pada function incoming tambahkan case report di dalam statement switch. Properti yang diharapkan diantaranya ID SMS yang sebelumnya dikirim ke mesin SMS sebagai ID. Selanjutnya tentu saja statusnya yang berupa string yang diambil dari property message. Lakukan pengujian pada parameter jika ID SMS bukan string kosong dan nilai status juga bukan merupakan string kosong. Gunakan write file sync untuk menuliskan status pengiriman SMS ke dalam file ID SMS, di mana sebagai argumen pertama adalah dir ID dan ID SMS. Sedangkan argumen kedua adalah status yang dikonversi menjadi JSON, kemudian menjadi string. Selanjutnya buat simulasi pada mesin SMS untuk memberikan laporan status dari pengiriman SMS. Di file dummy HP, buat listener dari WS on message, di mana middleware yang terdiri dari satu parameter yaitu message yang bertipe string. Tampilkan di konsol message yang diterima untuk memonitornya. Definisikan variabel JSON dengan nilai 0. Gunakan try catch. Lakukan parsing terhadap string message dengan JSON parse sehingga terkonversi menjadi sebuah objek JSON.
Apabila ternyata message gagal di parsing, maka tampilkan pesan errornya di konsol. Dan kirim informasi gagal ke backend dengan WS-Send, yaitu sebuah objek JSON yang dikonversi ke string, di mana properti awal adalah action dengan nilai report. Dan properti kedua adalah message dengan nilai failed, bisa juga gagal. Selanjutnya lakukan pengujian terhadap variabel JSON apakah sudah berubah dari nilai awal, yaitu 0, dan apakah variabel JSON memiliki properti ID SMS yang bertipe string. Jika pengujian bernilai true, maka lakukan penundaan dengan metode await delay selama 15 detik. Ketika menerapkan await pada delay, maka parent method harus menggunakan kata kunci async, dalam hal ini middleware pada listener WS on message. Dan kini await delay sudah tidak error. Kirim laporan dengan WS send, yaitu berupa string hasil method JSON stringify, di mana properti pertama adalah action dengan nilai berupa string report, sedangkan properti berikutnya adalah ID SMS yang nilainya diambil dari variabel JSON. Dan properti terakhir adalah message yang diberi nilai string terkirim. Selanjutnya kita buat sebuah method di file API function. Export functions getStatus yang nantinya akan digunakan oleh klien untuk mengetahui laporan terakhir dari pengiriman SMS-nya. Di mana parameternya sama dengan aplikasi Express, yaitu request dan response di parameter kedua. Ekstrak property request params yang dihasilkan dari konfigurasi pada endpoint app get status di file app.ts. Lakukan pengujian terhadap variabel ID SMS. Apabila tipenya adalah string, berarti properti ID SMS dianggap valid. Namun, kita tidak boleh lengah terhadap semua argumen yang dikirim oleh klien. Dengan regular expression, kita dapat mendeteksi apakah nilai dari ID SMS hanya terdiri dari karakter yang diharapkan saja. Buat variabel pattern, di mana karakter yang diperbolehkan hanya angka dan huruf yang tidak sensitif. Simpan di variabel testing hasil pengujian karakter ID SMS apakah sesuai dengan pattern. Lakukan pengujian terhadap variabel testing. Jika tidak null, dan jika terdapat indeks awal dari variabel testing dan bertipe string, dan jika nilai dari indeks ke-0 dari variabel testing sama dengan nilai ID SMS. Selanjutnya bisa kita periksa apakah file ID SMS sudah pernah dibuat dengan existing, di mana argumennya adalah folder dir ID dan nama filenya ID SMS. Gunakan try-catch saat mengambil isi file ID SMS. Lanjutkan dengan melakukan parsing dari isi file ID SMS dengan JSON parse dan read file sync. Jika tidak ada error, maka periksa apakah variabel JSON memiliki properti status dengan tipe string. Maka respon klien dengan objek JSON di mana properti pertama adalah OK dengan nilai true. Dan properti selanjutnya adalah message dengan nilai yang diambil dari properti status dari variabel JSON. Jika properti status tidak ada, maka respon klien dengan HTTP status dengan angka 500. Dan body berupa JSON, di mana properti OK dengan nilai false, dan properti message dengan nilai sebuah string masalah di sistem, karena kita anggap file mengalami masalah.
Jika saat membaca file atau parsing mengalami masalah, tampilkan juga di konsol dengan konsol error. Dan respon juga ke klien dengan HTTP status, angkanya tetap 500. Dengan body JSON di mana properti OK bernilai false, dan property message juga kita beri nilai string yang sama, yaitu masalah di sistem. Apabila file ID SMS tidak ditemukan di folder dir ID, respon klien dengan HTTP status 404 atau not found. Dengan body JSON di mana properti OK bernilai false, sedangkan property message bernilai string ID SMS tidak ditemukan. Apabila nilai dari ID SMS terdiri dari karakter yang mencurigakan, maka respon dengan HTTP status 500. Dan body JSON dengan properti OK bernilai false, sedangkan property message bernilai string ID SMS tidak valid. Function get status sudah selesai. Dan kini bisa digunakan dari aplikasi Express yang berada di file app.ts. Ganti middleware pada endpoint status dan ID SMS dengan metode getStatus. Compile TypeScript dengan perintah tsc. Saat kompilasi selesai, server backend akan auto restart dan mesin SMS pun terputus. Harus dijalankan ulang. Selanjutnya kita uji dengan memanggil API send SMS pada backend dari eksternal dengan body JSON dan metode post. Kita mendapatkan ID SMS 7R6X2. Dengan ID SMS tersebut bisa kita cek status pengirimannya dengan memanggil endpoint status, di mana URL-nya diikuti dengan nilai ID SMS yang didapat pada saat meminta pengiriman SMS. Dengan memanggil URL tanpa body dan metode get. Jika sukses, maka klien mendapatkan respon JSON yang properti OK-nya bernilai true dan message-nya sesuai dengan status yang terakhir. Setelah selesai, kunci dengan sebuah tes. Install modul Jest dan Supertest hanya untuk development. Jest adalah sebuah framework untuk pengujian JavaScript, sedangkan Supertest adalah sebuah modul untuk menguji HTTP seperti pada aplikasi Express. Perlunya mengunci aplikasi yang sudah kita anggap selesai adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan, penambahan, maupun pengurangan. Maka sebelum mengunggahnya ke server production, kita dapat mengujinya dulu untuk menghindari permasalahan saat menjalankan ulang. Supaya Jest berjalan sesuai kebutuhan, maka ubah file package JSON. Tambahkan properti Jest, tambahkan test environment di bawah Jest. Karena aplikasi kita adalah Node.js, maka nilainya Node. Untuk menghindari sebuah folder ikut dites, properti coverage path ignore patterns dapat ditambahkan, di mana nilainya adalah sebuah array dari regular expression. Tambahkan node modules dalam format regular expression. Selanjutnya tambahkan properti test match. Nilainya adalah berupa lokasi dan format nama file, di mana semua filenya berada di folder test. Ganti nilai test di bawah scripts dengan end test dan timeoutnya 10 detik. Selanjutnya edit method send SMS yang berada di file API functions, karena saat proses testing WebSocket tidak berjalan. Untuk itu buat variable isTest yang menyimpan nilai boolean dari node env sama dengan test. Selanjutnya tambahkan logika OR dan boolean isTest pada pengujian adakah mesin SMS ID HP yang terkoneksi. Pada baris yang akan mengirim data via WebSocket juga disaring, yaitu hanya dijalankan pada kondisi variable isTest bernilai false. Buat folder test di bawah src. Buat file app.test.ts di folder test. Pertama buat tes untuk API request, gunakan describe, di mana parameter pertama adalah string yang menjelaskan apa yang akan dites.
Beri string API request. Parameter berikutnya adalah function. Gunakan method it, di mana parameter pertama adalah string, yaitu informasi tentang harapan dari hasil akhir. Gunakan async pada function karena kita akan menggunakan await. Simpan di variable response dari hasil testing yang menggunakan supertest, dan sebagai argumennya gunakan app dari file app.ts. Properti berikutnya adalah supertest, adalah method post. Endpointnya adalah /send SMS. Property set untuk header dengan argumen content type adalah application JSON. Property send untuk mengirim body datanya yang berupa objek JSON, di mana propertinya adalah ID HP dengan nilai Android 01 atau bisa apa saja. Dan properti from now dengan nilai apa saja, meski ke depannya bisa dimasking dengan prefix nomor handphone yang resmi. Kemudian properti message bisa diisi teks kirim. Properti expect adalah untuk mengharapkan hasil, yaitu mengharapkan nilai dari header content type. Nilai yang diharapkan adalah application JSON, namun kita cukup dengan format regular expression. Tambahkan expect lagi di mana argumennya adalah 200, yaitu HTTP respon sukses. Setelah menguji endpoint send SMS, kita mengharapkan mendapatkan respon berupa ID SMS. Selanjutnya kita tes endpoint status untuk mengujinya dengan argumen yang didapat sebelumnya, di mana propertinya adalah method get, dan sebagai argumennya dengan menggunakan backtick dan endpoint /status /$kurawal response body ID SMS. Selanjutnya expect dengan mengharapkan header memiliki content type yang memiliki paling tidak kata JSON dengan menggunakan format regular expression. Expect berikutnya diharapkan HTTP responnya sukses, di mana angkanya harus 200. Compile semua file TypeScript dengan perintah tsc. Kompilasi selesai, kembali ke terminal. Kita hanya membutuhkan satu saja, tutup semuanya dan sisakan satu. Jalankan dengan npm test. Dan hasil pengujian ini diharapkan semuanya lulus atau pass. Dapat dilihat post pada endpoint send SMS dan get pada endpoint status. Kembali ke file testing. Selanjutnya, menguji sistem saat klien memberikan argumen yang invalid. Buat tes di mana sebagai keterangan seharusnya mendapatkan respon invalid parameter. Gunakan async pada function karena kita akan menggunakan await di dalamnya. Karena kita tidak membutuhkan respon, maka langsung await supertest dan app sebagai argumennya. Properti pertama post, argumennya /send SMS. Property set untuk memberikan nilai sebuah header, dalam hal ini content type, di mana nilainya adalah application JSON. Property send untuk mengirim body dalam format JSON. Sama dengan tes send SMS di atas, hanya tanpa properti ID HP. Properti terakhir adalah expect, di mana kita mengharapkan mendapatkan respon HTTP dengan nilai 500 karena tidak lengkap parameternya. Buka file API functions. Ada yang belum kita tangani, yaitu di saat melakukan filter terhadap string ID SMS. Jika tidak lolos, kita respon dengan ID SMS tidak valid. Kita salin saja dari respon di bawahnya. Kembali ke file testing. Kita menguji saat mengakses endpoint status dengan ID SMS yang tidak ada atau tidak akan ditemukan. Tambahkan async pada function karena kita akan menggunakan await di dalamnya. Langsung saja await supertest dengan argumen app.
Properti pertamanya get. Dan sebagai argumennya adalah /status/0 sampai 5 yang berarti ada 6 karakter. Sedangkan saat membuat ID SMS kita hanya membuatnya 5 karakter. Sedangkan pada properti expect kita mengharapkan respon dari HTTP berupa angka 404 atau not found. Kita compile terlebih dulu dengan perintah tsc. Kembali ke terminal, kita akan coba menjalankan testing kembali. Jalankan npm test, diharapkan ketiga tes yang dibuat lulus atau pass. Kembali ke file testing. Buat testing invalid parameter, tambahkan async pada function. Tambahkan tanda baca sebagai ID SMS. Selanjutnya property expect mengharapkan respon HTTP dengan angka 500. Compile lagi semua file TypeScript dengan perintah tsc. Kembali ke terminal dan jalankan npm test. Kita mengharapkan 4 testing yang dibuat dinyatakan lulus atau pass. Kembali ke editor, kita akan membuat testing lagi. Kita akan melakukan tes pada function genID. Buat file genid.test.ts di folder test. Export method genID selanjutnya baru bisa diimport dari file genid test. Describe dengan keterangan test function genID, di mana parameter kedua adalah berupa function. Testing dengan argumen pertama sebagai keterangan adalah harus menghasilkan 5 karakter acak. Langsung expect, di mana argumennya adalah method genID. Propertinya yang kita gunakan adalah toMatch, sehingga kita bisa menggunakan regular expression untuk mendeteksi respon. Di mana ID SMS yang dihasilkan oleh method genID terdiri atau harus terdiri dari 5 karakter yang terdiri dari abjad yang tidak sensitif atau case insensitif dan juga angka. Compile lagi semua file TypeScript dengan perintah tsc. Kembali lagi ke terminal, kita coba jalankan npm test. Diharapkan 5 pengetesan juga lulus atau pass. Namun apabila diperhatikan keterangan yang kita buat tidak muncul. Untuk memunculkannya, edit file package.json, edit property script test dan tambahkan opsi verbose setelah JS. -verbose. Kembali ke terminal. Jalankan npm test lagi. Dan kini semua keterangan pada describe dan testing sudah terlihat. File genID test juga pass. Dan file app test juga pass atau lulus. Demikian pembuatan backend SMS Gateway dalam versi MVP, Minimum Viable Product atau produk minimum yang layak. Kedepan masih banyak yang bisa kita tambahkan seperti sisi keamanan, otorisasi, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan atau apapun silahkan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.